Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penilai uji kinerja yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Eli Diana, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Program studi PGSD Universitas Lampung dengan nomor induk mahasiswa 24130618449. Pada saat ini saya akan melakukan video pembelajaran yang bertempat di SDIT Darussalam 01 Batang dengan materi IPAS kelas 3, Panca Indera dan fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak semua? Kayaknya boleh harus cek semangatnya ini ya. Semangat pagi, semangat. Nah, di pagi hari ini supaya kita nanti belajarnya lebih lancar dan selama pembelajaran kita nanti tidak ada kendala, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siap berdoa? Oke, untuk Ananda Gipari silahkan ke depan untuk memimpin doa. Rabbi zidni ilma warzuqni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Alhamdulillah, I'm fine, thank you. And you? Nice to meet you. Are you ready? Oke, baiklah, terima kasih kepada Ananda Gipari sudah memimpin doa di pagi hari ini. Nah, tentunya anak-anak penasaran nih, sebelum kita masuk ke apa sih yang akan kita pelajari hari ini, Bu Eli akan buka dulu dengan sebuah lagu. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru. Nah, kira-kira pelajaran kita hari ini berhubungan nggak ya dengan lagu ini? Insya Allah berhubungan. Nah, namun sebelumnya untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, ya. Jadi Bu Eli berharap anak-anak semuanya berdiri. Silakan berdiri, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri menghadap ke papan tulis. Garuda Pancasila. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sepertinya Bu Eli melihat kursinya full semua ya. Berarti hari ini semuanya masuk? Masuk ya? Oke, alhamdulillah berarti semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Semuanya masuk, kursinya full. Berarti kita bisa mengikuti belajar bersama ya. Dan semoga kita juga bisa belajar dengan baik sampai selesai ya. Di sini sebelum Bu Eli masuk ke materi, Bu Eli mau tanya dulu nih. Dalam keseharian kita biasanya kita selalu menggunakan indera. Indera untuk melihat keindahan alam, ya. Di situ biasanya keindahan alam setelah pelangi, ya. Di sini juga kita bisa mendengar sebuah alarm yang berbunyi. Nah, anak-anak nanti bisa menafsirkan, ya. Indera apa yang digunakan tuh untuk mendengarkan alarm yang berbunyi. Dan berikutnya adalah kita juga bisa mengetahui sebuah makanan itu busuk atau tidak melalui indera apa. Kira-kira indera apa ya yang kita pakai untuk melihat sebuah keindahan alam? Betul.
Betul, indera mata. Nah, dari semua indera itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjaganya, ya. Materi kita adalah panca indera dan fungsinya, yaitu bab 1, yaitu panca indera dan fungsinya. Apa saja yang harus kita pelajari? Berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, Bu Eli mengharapkan adalah anak-anak bisa menyebutkan panca indera. Ya, panca indera itu apa saja? Ada mata, ya kan? Ada telinga, ada hidung, ada lidah, dan juga kulit. Nah, Bu Eli yakin kalian sudah terbiasa dengan panca indera tersebut. Dan berikutnya adalah Bu Eli mengharapkan kalian nanti bisa menjelaskan fungsi dari panca indera tadi itu, kelima fungsi itu tadi, ya, 5 fungsi dari panca indera tadi. Serta yang terakhir adalah kita bisa mengaitkan panca indera dengan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bu Eli berharap 3 tujuan ini nanti tercapai selama 2 pembelajaran ke depan. Siap, ready? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bu Eli mau menyampaikan kesepakatan kelas dulu. Nah, apa nih yang harus kita lakukan selama pembelajaran selesai ini nanti? Dari awal sampai terakhir. Yang pertama, yang Bu Eli harapkan adalah selama pembelajaran, baik itu selama diskusi, ataupun mengerjakan tugas, ataupun lagi presentasi, ya, baiknya kita saling menghormati. Ya, Bu Eli akan lihat tuh bagaimana sikapnya, ya, terutama saat temannya nanti presentasi. Berarti kita harus mendengarkan dan boleh bertanya kalau ada yang tidak paham. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Nggak ada? Tentang ketertiban kelas atau kesepakatan kelas? Bisa ya? Nah, di sini Bu Eli sudah menampilkan panca indera. Nah, coba kita lihat di sini. Ada berapa panca indera yang Bu Eli tampilkan di sini? Ada 5. Di sini sebelum Bu Eli masuk ke materi, di sini Bu Eli sudah membagi menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok dan nanti 4 kelompok itu ada juga kesepakatannya. Ya, jadi 4 kelompok di sini berarti dari kelompok 1 yang sebelah kiri Bu Eli, kelompok 2 urut ya, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi nanti dari masing-masing kelompok ada tugas yang harus kita kerjakan. Namun sebelumnya Bu Eli akan jelaskan dulu tentang panca indera. Oke, dari namanya aja kita sudah melihat panca indera. Oke, dari kata-kata panca itu sendiri ada yang tahu artinya apa? 5. Iya, panca itu adalah 5. Berarti kalau panca indera artinya 5 indera yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini pertama adalah bagian tubuh mata. Ya. Mata itu adalah indera apa namanya? Indera penglihatan. Di sini juga berfungsi sebagai indera penciuman, di mana kita bisa membedakan suatu bau itu harumkah ataukah busukkah ataukah itu tidak ada bau sama sekali. Ya, mungkin yang suka harum biasanya pagi-pagi ke sekolah pakai parfum, ya kan? Atau pakai hand body. Tapi misalnya setelah pelajaran olahraga itu kan terasa tuh wanginya. Ya kan? Wangi apa? Wangi keringat. Boleh anggap wangi keringatnya, ya. Jadi itu kalau kita tidak bisa menjaga anggota tubuh kita, maka akan terasa tuh menyengat baunya. Ya, jadi pintar-pintarlah kita dalam menjaga anggota tubuh kita, ya, terutama. Hai adik-adik sekolah yuk. Ketika kamu berkunjung ke suatu tempat, apakah kamu memperhatikan sekitarmu? Seperti sentuhan lembut, sentuhan kasar, sentuhan panas, dan sentuhan dingin. Jangan lupa untuk subscribe sekolah yuk, supaya kamu makin banyak tahu dan tonton. Oke, terima kasih sudah menonton video tadi. Ada pertanyaan dari video tadi?
Nggak ada? Udah paham semua ya dari materi tadi yang diputarkan melalui video? Ya, harapan Bu Eli nanti kalian memang sudah paham semua. Insya Allah setiap kelompok ada tugasnya masing-masing ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya, itu nanti Bu Eli akan menyediakan kartu bergambar ya. Kartu bergambar panca indera serta fungsinya. Nanti ada 2 kartu ya. Nanti tugasnya apa? Nanti Bu Eli akan meminta nanti anak-anak memasangkan kartu itu dan mendiskusikan dengan teman-temannya apa fungsinya. Misalnya gambar indera ini, terus fungsinya apa? Kalian pasangin ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, dan untuk kelompok 3 nanti Bu Eli akan menyiapkan stasiun percobaan sederhana. Ya, ini untuk kelompok 3 saja ya. Kelompok 5, kelompok 4-nya yang ini. Oke. Nah, dan nanti ada stasiun percobaan sederhana yang mana setiap stasiun itu nanti akan memiliki benda yang akan diinderai. Ya, ada 5 macam benda yang akan kita identifikasi melalui indera kita. Kalian nanti tuliskan nama bendanya, ada LKPD-nya nanti ya. Nah, contohnya misalnya di situ ada stasiun kopi, nanti boleh akan ada 1 mangkok kopi, boleh akan sediakan. Terus ada juga nanti es batu yang kan boleh sediakan juga. Berikutnya adalah garam. Dan yang berikutnya nanti boleh akan sediakan sebuah garpu dan juga mangkok aluminium. Itu untuk tes indera apa ya? Indera pendengaran ya. Dan nanti ada juga sebuah gambar ya. Gambar atau sebuah benda ya. Bisa jadi gambar atau sebuah benda yang nanti itu untuk kita identifikasi ya. Nah, untuk yang kelompok 4 nanti Bu Eli akan membagikan sebuah teks ya. Teks cerita sederhana yang melibatkan penggunaan panca indera. Ya, nanti kalian diskusikan kira-kira untuk teks ini apa ya jawabannya. Insya Allah kalian bisa mengerjakannya ya. Nah, nanti di sini kalian harus identifikasi ya yang kelompok 4. Apa yang harus kalian lakukan? Nanti di semua kelompok, setiap kelompok ada tugasnya. Ya, tugasnya itu berupa lembar LKPD yang nanti harus kalian isi dan dipresentasikan ke depan per kelompok. Siap ya? Oke, untuk aturan kelompoknya sudah Bu Eli sebutkan. Nah, jadi nanti Bu Eli akan bagikan, nanti kalian buka ya. Ini fungsinya, kalian cocokin dengan inderanya, dengan panca inderanya. Ya, kalian diskusikan dulu, silakan dibuka. Kalian bisa baca sendiri. Ada medianya, terus nanti ini ada garpu dan juga mangkok ini untuk ngetes telinganya. Oke, kalian diskusikan. Nanti kira-kira jawabannya apa didiskusikan dulu. Ya, ditulis di sini pakai pensil. Ya, dengan medianya masing-masing. Sudah? Sudah dicocokin? Kira-kira indera dan fungsi. Hah? Tulis. Terus kotanya? Hah? Kotanya itu sebenarnya gambar. Nah, silakan dicocokkan. Ini mana fungsinya? Dicocokin. Ya, digabungin. Ya. Nah, sudah? Ya. Nanti setelah ini Bu Eli akan membagikan sebuah lembar kerjanya ya, lembar kerja yang harus kalian isi. Oke, Kakak silakan dibuka. Boleh dibuka. Silakan dibuka. Untuk kelompok 1 sudah didiskusikan. Ini lembar kerjanya tulis kelompok berapa, kelas 3G. Ya. Silakan ditulis. Yang sudah kalian cocokin tadi tulis di sini hasilnya. Pakai pensil saja. Nah, kelompok 2 kalau sudah didiskusikan silakan diisi lembarnya. Ini nanti ditulis nama kelompoknya ya, kelompok 2.
kelas 3G. Kalau sudah, nanti anak-anak menuliskan di sini nama benda yang pertama apa. Ya, oke. Jangan lupa tulis kelompoknya ya, kelompok 4. Kelas 3G. Ya, kelas 3G. Sudah? Ini nomor berapa? Terserah, nggak apa-apa. Oke, kelompok 2 udah selesai, kelompok 4 juga sudah. Kita tunggu kelompok 3 dan kelompok 1. Kok bisa? Oke, berarti kelompok 2, kelompok 3 sudah. Sekarang akan masuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 masih ada waktu 5 menit. Boleh tunggu. Kelompok 4, are you ready? Oke, kelompok 3, are you ready? Oke, bagaimana dengan kelompok 2? Siap? Oke, dan kelompok 1. Satu lagi. Are you ready? Oke, nanti boleh akan cek kesiapannya dulu. Mana rapimu? Oke, ingat kesepakatan kelas kita tadi. Selama temannya nanti tampil ke depan, maka anak-anak harus rapi. Siap? Konsentrasi. Dari kelompok 4, silakan maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Putri membeli es jeruk pada siang hari. Putri mengamati warna jingga es jeruk dengan indera mata. Saat mengambil gelas, Es jeruk, Putri merasakan dingin dengan indera kulitnya. Lalu Putri meminumnya, terasa manis sekaligus asam di indera lidah. Putri juga suka menghirup aroma kulit jeruk dengan menggunakan hidungnya. Oke, terima kasih untuk kelompok 4, sudah bagus sekali. Sekarang perwakilan dari kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kedengaran yang kelompok 1, kelompok 2. Oke, silakan. Teman-teman, kami akan prestasikan baca Hasil diskusi kami dari kelompok 3. yang pertama. Yang pertama, nama benda kopi. Panca indera yang digunakan, hidung. Fungsi panca indera, mencium bau. Nama benda kedua, es batu. Panca indera yang digunakan, kulit. Fungsi panca indera, merasakan panas atau dingin. Nama benda garam. Panca indera yang digunakan, lidah. Fungsi panca indera, merasakan rasa manis, asam, pahit, asin. Mangkok, nama benda. Keempat, mangkok dan garpu. Musik. Panca indera yang digunakan, telinga. Fungsi panca indera untuk mendengarkan alat musik. Nama benda, kerupuk. Panca indera yang digunakan untuk melihat mata. Fungsi panca indera untuk melihat benda kecil atau gambar. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Berikutnya adalah kelompok 2. Silakan. Dari kelompok 2. Suaranya dikencangin dikit. Kami dari kelompok 2. Oke. Nama saya Mau mempresentasikan mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok. kelompok 2. Oke, silakan. Mata, fungsinya melihat gambar. Oke. Telinga untuk mendengar musik atau gelombang suara. Oke. Lidah untuk merasa. Hidung untuk mencium, mendeteksi Molekul. molekul udara. Kulit untuk
ada. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 kelas 3 bagi Iya, mau mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok 1. Oke, sebutkan hasil diskusinya. mata untuk menerima rancangan cahaya dan menerjemahkannya menjadi gambar, telinga indera pendengaran menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang diteruskan ke otak. Lidah indera perasa memiliki reseptor pencap yang dapat mendeteksi lima rasa dasar: pahit, manis, asin, dan hidung indera penciuman mendeteksi Molekul kimia di udara yang diterima oleh reseptor penciuman dan diteruskan ke otak. Kulit indera peraba memiliki banyak reseptor yang tersebar di seluruh tubuh untuk mendeteksi rancangan mekanis termal dan kimia. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Dan kita berikan dulu tepuk tangan nih untuk semua kelompok. Tepuk tangan dan semangat. Oke anak-anak semua, kalau tadi kita sudah mengerjakan tugas kelompok ya kan, dan juga kita sudah presentasi setiap kelompok ke depan. Nah, untuk sekarang Bu Eli mau melihat pemahaman anak-anak nih. Kira-kira sudah paham atau belum dengan materi yang sudah Bu Eli ajarkan barusan. Jadi untuk mengetahui pemahaman anak-anak, jadi Bu Eli akan membagikan tugas mandiri, ya. Tugas mandiri ini akan dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, siap? Jadi boleh kembali ke atas. Oke kan? Silakan ditulis namanya lengkap sama kelasnya ya, dan boleh kasih waktu 10 menit dari sekarang. Sebelum kita memasuki session yang terakhir, Bu Eli mau cek semangatnya dulu di kelas ini ya. Cek konsentrasinya. Kalau Bu Eli menyebutkan buah apel, berarti Bu Eli pengen konsentrasinya itu kalian berdiri. Siap? Kalau Bu Eli sebutin jeruk, berarti posisinya duduk. Siap? Jeruk. Jeruk. Apel. Apel. Jeruk. Jeruk, apel, jeruk. Oke, ternyata nggak ada yang mau nyanyi ke depan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari hasil diskusi 4 kelompok tadi, Bu Eli lihat semuanya sudah menampilkan hasil yang terbaik. Kita tepuk tangan sekali lagi dong buat kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, kira-kira dari hasil diskusi tadi, adakah pertanyaan yang mau ditanyakan ke Bu Eli? Tadi Bu Eli suruh nanya ke temennya, katanya nggak ada pertanyaan. Nah, sekarang Bu Eli bertanya nih, adakah yang mau ditanyakan dari mulai awal materi tadi sampai terakhir? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Benar. Kalau Bu Eli bertanya bisa? Bisa. Kalau Bu Eli bertanya ke Radit, oke, Radit Bu Eli mau tanya nih. Dari 5 panca indera tadi,
Nah, kira-kira mana yang paling Radit tidak mengerti? Ada? Nggak ada? Berarti udah paham semua? Nah, berarti boleh tanya Radit. Radit biasanya kan kalau mau mandi pagi hari itu biasanya terasa dingin. Mandi pagi itu biasanya terasa dingin banget. Nah, kira-kira indera apa tuh yang merasakan itu? Indra peraba, yaitu kulit. Oke, good. Dari kelompok 3 nih, ada yang boleh mau tanyakan nih. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 3 di percobaan tadi? Tidak. Boleh mau tanya, kalian suka minum yang seger-seger? Suka? Terutama jus? Ada yang suka jus? Nah, jus apa itu biasanya sukanya? Sayur-sayuran, Sayur-sayuran? Suka? Oke, biasanya kita bisa merasakan jus itu ada yang dingin, panas, atau manis. Ya kan? Indra apa yang kita gunakan? Lidah, yaitu indra pengecap. Dari semua materi tadi, Bu Eli mau mengulang lagi nih materinya dari awal sampai akhir, supaya nanti apa yang kita pelajari hari ini itu tidak mudah dilupakan. Ya. Nah, bagaimana kita mengingatnya? Bu Eli akan masuk ke sebuah lagu supaya nanti materi kita ini lebih ingat lagi, kita ulang lagi dari awal melalui lagu. Kalau lagu untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, kulit untuk panca indera berguna. Jadi untuk menjaga panca indera kita, berarti kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Bagaimana cara menjaga telinga kita? Nah, untuk menjaga telinga kita agar tetap sehat adalah hindari mendengarkan suara atau musik yang terlalu keras. Kenapa? Apalagi yang pakai headset yang tidak ada kabelnya. Nah, itu sangat berbahaya untuk telinga ya. Kenapa? Headset tersebut dia itu ada memakai Bluetooth. Kalau kita pakai terlalu lama, maka radiasinya itu akan merusak telinga kita. Ada yang mau ditanyakan lagi dari materi ini? Tidak ada? Lagunya sudah hafal? Di sini sebelum Bu Eli tutup pelajaran hari ini ada tugas untuk anak-anak di rumah. Ya, perhatikan ya tugasnya. Yang pertama nanti anak-anak Ibu silahkan amati di rumah apa saja sih kegiatan yang kita lakukan yang menggunakan panca indera berbeda. Ya, pelajaran kita dari awal sampai akhir ada yang mau ditanyakan? Benar, nggak ada. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Oke. Terima kasih anak-anak semua sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini itu selalu dimudahkan dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita tutup ya pembelajarannya dengan bacaan kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Terima kasih anak-anak semua sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan benar. Bu Eli mohon maaf jika di akhir atau selama proses pembelajaran tadi ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Bu Eli ucapkan dan Bu Eli akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.